Oke, selamat sore semuanya. Sambil nunggu teman-temannya join, jam 18 kita mulai sekarang ya. Oke. Jadwal saya dapat yang dengue hemorrhagic fever. Nanti pasti nyinggung juga yang dengue fever aja, nggak pakai hemorrhagic ya. Tide-nya udah terlihat ya? Aman ya? Ya dokter. Oke. Nah, yang sering kita dengar kan ada 4 serotype ya, dan 1 sampai dan 4. Terus ada yang varian kelima katanya, tapi jarang sih. Oktober 2013 baru diketahui. Itu yang paling sering adalah dan 3 yang paling sering. Terus nanti jadi karena berbeda serotip ini, jadi bisa berulang nih setiap orang kena. Kemudian apabila sudah kena yang satu, dia biasanya nggak kena den itu lagi sih. Jadi kalau misalnya kena yang kedua kali mungkin den yang lain, dan biasanya dia eh, apa klinisnya agak lebih berat daripada yang pertama begitu. Tapi bukan berarti yang pertama nggak bisa berat juga, kan tergantung imunitas waktu kena itu ya. Oke. Nah, untuk patofisiologi mungkin baca di buku ya, kita lebih ke klinis. Sekarang kalau dulu ada WHO 1997, itu kan eh, dengue fever dan dengue hemorrhagic. Dengue fever kalau demam ditambah dengan dua gejala. Itu memang ditinggal di Malaysia. Ya, lahir di Malaysia. Yang dua itu, Ah, terus yang ibunya yang lagi satu, Bu. udah dua gejala klinis ya. Sebentar. Tambah dua gejala klinis, nyeri kepala, nyeri persendian, nyeri belakang bola mata, ada ras atau merah-merah gitu ya. Mialgia, ada manifestasi hemoragik, leukopeni. Nah, leukopeni ini juga biasanya di hari infeksi dia rendah, terus nanti bisa juga jadi penanda dia mau sembuh gitu. Misalnya sudah lewat si fase kritikalnya, biasanya di hari ke 5 6 itu, walaupun plateletnya masih belum naik, biasanya WBC-nya sudah mulai naik. Oh, kita kayaknya bisa bilang nih, oh ini kayaknya cenderung akan membaik. Biasanya sih begitu pasien-pasien tuh dari leukopeninya. Terus ada serologi pendukung. Bisa PCR, bisa NS1. NS1 itu muncul di hari awal-awal karena dia berkaitan sama si banyaknya si virus. Tapi bisa berlangsung juga sampai 8 hari. Nah, dia juga tergantung sama keparahan. Misalnya di hari keempat itu kan biasanya kan disarankan kan NS1 hari 1 sampai 3. Cuman 4 5 6 bisa aja masih kedetek karena virulensinya masih tinggi gitu. Bisa. Terus atau dicurigai dengue fever kalau ada kayak wabah gitu ya, ada temennya atau tempat kerjanya atau di lingkungannya menderita hal yang serupa. Kalau dengue hemorrhagic fever ya sama sebenarnya, ditambah dengan evidence plasma leakage di atas 20% hematokritnya naik dari baseline. Sebenarnya kalau ada baseline. Kalau nggak ada baseline, biasanya ya di atas upper limit itu, atau misalnya kan normal hematokrit eh, 3 kali HB orang normal ya, normal paling 12 sampai 13 HB orang. Nah, 20% di atas itu ya sudah kita bisa agak waspada dia kena hemorrhagic fever ini gitu. Kalau ini klasifikasi dari WHO 2009. Dia membaginya itu dengue with dan without warning sign, kemudian dan severe dengue. With warning sign, kalau without warning sign kan yang seperti tadi ya, fever ditambah dua gejala tambahan. Kalau warning sign-nya itu ada nyeri perut, trouble tenderness, apa kayak agak padat begitu ya. Terus ada hepatomegali. Hepatomegalinya batasnya dibilang sih lebih dari 2 cm. Kemudian muntah-muntah yang persisten. Kalau muntah sekali sih belum ya kita bilang. Persisten itu dia ya eh, muntahnya ya sering dan berulang dalam 1 hari itu. Jarak muntahnya itu dekat biasanya. Kemudian ada
akumulasi cairan karena plasma leakage-nya itu akumulasi cairan bisa dalam bentuk efusi pleura, asites, bisa jadi dia sesek, jadi dia begah, kemudian pendarahan mukosa, lemesnya ini yang lemes yang berlebihan ya, kemudian peningkatan hematokrit tadi ditambah peningkatan hematokrit dan penurunan platelet yang cepat gitu. Jadi kalau ada warning sign, kita indikasi untuk rawat inap untuk dimonitoring ketat gitu ya. Terus kalau definisi severe tinggi, dia sampai shock untuk plasma leakage-nya sampai shock, ada ARDS, kemudian atau organ yang terlibat itu lumayan berat atau bleedingnya lumayan berat. Kalau organ yang terlibat berat itu liver, OTPT bisa sampai di atas 1.000 atau penurunan kesadaran misalnya. Jadi kita asumsikan dia CNS-nya terlibat atau misalnya hati dan organ lain yang kena. Nah, kalau 2012 ada pengembangan lagi dari expanded DENGI. Expanded DENGI itu biasanya ada kelainan dari koagulasi, INR memanjang gitu. Atau ini hypercoagulable coagulable state, ada trombosis atau ada sampai myocard infarct. Terus koinfeksi dengan penyakit lain juga dibilang expanded DENGI. eh, atau other organ damage itu biasanya misalnya ke sampai menyebabkan aki gitu. Dibilang expanded ini juga. Terus atau yang di high risk group, orang hamil. Tapi kalau kita assess denggi di orang hamil enggak sih. Biasanya kita bilang expanded denggi gitu ya. Biasa aja ya. Denggi with atau without warning sign hari keberapa, atau misalnya mau pakai yang WHO 97 boleh grade berapa, itu aja sih. Enggak, biasanya kalau yang infant kita enggak pakai. Gitu juga dengan yang geriatri. Jarang sih kita bilang expanded dengue gitu. Tapi ternyata high risk group ini juga adalah payungnya adalah expanded dengue. Nah, ini masa inkubasinya setelah di nyamuk, di manusia 4 sampai 7 hari pasca tergigit nyamuk gitu ya, Aidesnya. Baru dia memunculkan gejala. Nanti kita lihat. Ada 3 fase, fase febrile, critical, sama recovery. Febrile kita bilang sampai hari ketiga. Critical biasanya dia temperaturnya turun, tapi plateletnya turun juga. Dan hematokritnya naik. Nah ini yang kita waspadai. Jangan sampai dia di atas 20%. Kalau di atas 20% atau sampai shock, nanti kita ada pengelolaan cairannya. Kita lihat ke belakang ya. Di fase kritikal, ini bahasa shock sama bleedingnya yang kita waspadai. Kemudian, kalau untuk serologi dan virologi, fase viremia tadi, di hari ke-1, 2, 3, itu masih bisa kedetek NS1 sama PCR. Tapi dari sini sebenarnya sudah mulai kebentuk IgG dan IgM. Cuman kita biasanya ngecek IgM anti denggi, kedua-duanya sih, IgG, IgM anti denggi, itu di hari ke-5 biasanya. Baru dia muncul. Sorry, hari ke-7. Hari ke-7 ya, tipoid baru hari ke-5. Di hari ke-7 baru dia muncul. Jadi, kalau misalnya di awal, misalnya dia datang baru hari ketiga, terus NS1-nya negatif. Nah, itu, tapi klinisnya iya demam plus 2 gejala yang tadi, sugestif untuk si denggi, kita belum bisa singkirkan dia tidak denggi. Tetap observasi febris hari ke-3, kasus suspek denggi infection, atau suspek denggi eh, with without warning sign hari kesekian gitu boleh. Sampai nanti IgM-nya kita cek di hari ke-7. Ya ini sama sih. Intinya viremia dulu, barulah IgM yang muncul, tapi puncaknya nanti di hari ke-7-an.
Kita nggak ngecek di awal-awal, ngeceknya di hari ke-7, kemudian baru si IgG-nya muncul, baru kedetek gitu ya. Pesan laboratorium, ya tadi, untuk ngecek virusnya ada PCR, ada NS1, ada serologi. Ini juga sama. Ini ya, virus viral isolation-nya PCR atau NS1 itu mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Bisa masih positif gitu, tapi cuman biasanya kita yang common adalah di hari ke-1 sampai hari ke-3. Cuman seperti tadi tak bilang, kalau misalnya ada viremianya berat, masih bisa kedetek sampai hari ke-6, 7, 8 itu masih bisa. Kemudian kalau IgM, IgG itu baru bisa kita cek di hari ke, sudah mulai muncul sebenarnya, cuman puncaknya di hari ke-7 baru kita cek ya. Untuk manajemennya pasti biasa anamnesis, secret seven, fundamental four, kemudian physical examination dari atas karena biasanya dia ada manifestasi mual muntah atau diare. Kita ceklah dia apakah ada dehidrasi. Oh, dari matanya cowok, terus struktur kulitnya eh, apa menjadi lama gitu ya, lama kembalinya. Terus tensi, jangan lupa nadi, suhu, RR juga. Nadinya jangan lupa apa lemah atau kuat, masih keraba gitu. Jangan lupa juga cek GCS-nya, karena kan tadi bisa ada keterlibatan CNS. Kemudian kalau di hari 1 sih belum kita cek biasanya untuk DL ya. Hari ke-3 itu baru mulailah. Karena kalau di hari ke-1 juga tidak terlalu khas untuk denggi, biasanya masih bisa normal. Nah, di hari ke-3 mungkin dah baru mulai trombositopeni, mulai limfopeni. Kalau ada peningkatan hematokrit bisa mulai dari hari ke-3 yaitu. Tapi kalau di hari pertama misalnya ada gejala demam ditambah 2 gejala khas, bisa kita cek NS1 di hari pertama ya. Kedua, tiga. Cuman kalau DL ya di hari ke-3 biasanya. Kalau untuk lab tambahan yang rutin biasanya OTPT karena bisa menyingkirkan apa namanya, kita tahu si heparnya terlibat apa enggak di atas 1000 itu ya. Masuklah dia denggi, expanded denggi untuk denggi berat ya. Kemudian bun SC boleh kalau misalnya ada mual muntah atau diare, kan kita lihat kreatininnya biasanya naik karena prerenal. Biasanya bun banding SC 20/1. Cuma enggak semua khas seperti itu sih. Tapi ya kalau di teori prerenal 20/1. Karena prerenal. Kemudian tegakkan diagnosis dan manajemen. Nanti ada manajemen cairannya ya. Kalau dari WHO yang 2009 ada dibagi 3 grup. Grup A itu yang bisa dirawat di rumah. Grup B itu dirawat. Terus grup C yang perlu resusitasi yang eh, baik gitu ya. Sama harus dirawat yang grup C itu. Ini untuk pengolahan step 1 catat onset demamnya. Harusnya sih misal 24 jam kita hitung sebenarnya. Pagi di hari Minggu berarti Rebu, hitung 24 jamnya. Pagi, Rebu pagi, oke Senin pagi berarti masuk hari Minggu pagi, sorry. Minggu pagi mulai demam, oke Senin pagi mulai masuk hari kedua, Selasa pagi masuk hari ke-3, gitu selanjutnya. Kemudian dicatat eh, minumnya, masih bisa minum apa enggak. Kemudian ada diare apa enggak, frekuensinya berapa, volume frekuensinya berapa kali, volumenya berapa, lendir darah tetap biasa. Urine output ini untuk denggi normalnya 0,5 harus adekuat. Kita biasanya kira-kira ibunya akan bilang pasti dia nggak bisa ngukur, cuman kira-kira Bu kalau dibandingkan sebotol apa air mineral tuh ada nggak segitu dalam misalnya pagi sampai siang ini. Jadi kita bisa hitung, oh ini per 6 jam sekian. Kan kalau untuk
Untuk normal urin yang adekuat itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi di total dibagi berat badan dibagi jam. Kalau sudah dirawat inap, bagusnya ditampung tuh urinnya ya. Kemudian cari tanda warning sign seperti yang tadi. Kemudian periksa mental status, GCS-nya, orientasi tempat, orang, waktu. Kalau ada penurunan di bawah 15 saja kita sudah mulai bilang dia turun kesadaran. Tapi bedakan kadang dia kan lemes ya. Yang dia lemes atau demamnya terlalu tinggi, dia males bangun, cenderung tidur, kita bilang turun kesadaran. Jadi lebih baik sih perbaiki dulu apa yang buat nggak nyaman, terus yang benar ditanyakan itu. Apa jangan setengah tidur gitu ditanyakan ya. Dibangunkan dulu, baru tanyakan orang, tepat, waktu deh yang paling sederhana. Terus ditanya juga di lingkungan sekitar. Ada nggak yang menderita hal serupa? Kemudian eh, ada komorbid enggak? Ada kondisi khusus enggak? Kayak hamil tadi mungkin. Ya itu. Atau ditanyakan ini untuk DD-nya. Misalnya dia kontak dengan hujan, banjir, atau misalnya pekerja di bakau yang terendam-terendam air yang eh, kesannya kotor gitu ya. Bisa kita DD dengan leptospirosis. Atau misalnya ada riwayat bepergian, selalu tanya kalau orang yang demam itu. Apalagi ada kuning. Tapi kan kalau kuning pada malaria dan pada leptospirosis itu pada fase lanjut baru ya. Kalau enggak ya sama aja. Demam, nyeri-nyeri badan, bisa cikungunya juga. Jadi DD-nya mungkin bisa jadi leptospirosis, tapi ditanyakan untuk faktor sosialnya, faktor lingkungannya ada kena air hujan, banjir, atau itu yang tergenang-tergenang, ada nyeri tekan gastrocnemius, kalau leptospirosis ya. Bisa kuning di fase lanjut. Kemudian DD kedua tipes, biasanya ada tipoid tang, tapi tidak semua. Biasanya ada gejala pencernaan, entah konstipasi, entah diare bisa. Kemudian kalau malaria khasnya dia ada riwayat bepergian ke daerah endemis. Karena tidak semua muncul si kuningnya. Atau ada ini, demam yang menggigil ya. Demam menggigil, menggigilnya tuh lain kayak heboh begitu. Terus yang lain mungkin cikungunya bisa. Nyeri ototnya yang dominan kalau cikungunya. Kemudian apa ini? HIV ya. HIV biasanya bisa sih demam, diare. Cuman kan sifatnya biasanya diarenya 2 minggu sebulan lah, 2 minggu sebulan. Pasti ada faktor risiko biasanya, entah pasiennya mau jujur atau enggak. Demamnya juga enggak yang akut, biasanya yang kronis, entah dia sumur-sumur atau jelas dia terdokumentasi demam, dia bilang demam dari lama gitu. Oral kandidiasis biasanya HIV, turun berat badan, atau gejala yang lain ya, misalnya PPE atau TB. Tapi yang kalau fase awal ya nggak terlalu jelas. Maksudnya tidak bisa jadi tidak ada turun berat badan, bisa jadi tidak ada diare, tidak ada yang wasting syndrome itu. Ya sama sih gejalanya demam-demam, faringit, nyeri tenggorokan bisa juga di denggi kan ketemu ya. Cuman itu ya sebagai DD. Kemudian untuk physical examination seperti tadi ya mental status, status hidrasi, hemodinamik dari TTV, tekipnu, asidosis, SP, kemudian ada efusi pleura, cek abdominal tenderness, hepatomegali, asites, hepatomegali, ketuk ya, ketuk batasnya dari atas, dari linea midclavicular sinistra, dari sonor sampai ke redup, terus dari bawah dari umbilikus juga ketuk ke atas, dari timpani ke redup, sama dipalpasi. Ingat tekuk dulu. Oh, apa namanya? Kaki pasiennya. Kan udah ya di ininya, posisinya ya. Tuh splenomegali. Hepatomegali, sorry. Tuh asites biasa, shifting dullness.
atau tes undulasi. Cuman biasanya yang minimal tuh nggak terlalu jelas sih. Mungkin dapatnya kalau dia ada begah atau kayak kalau asitasnya lumayan sih stimulusnya ya oke lah. Di grade 2 stimulusnya positif, grade 3 biasanya undulasinya yang positif. Kemudian ada rash, ada manifestasi bleeding, di mukosa, bisa menstruasinya yang sesuai jadwal lebih maju, maju menstruasinya biasanya. Pendarahan, gusi, gosok gigi. Tapi kalau pendarahan tinggi kita nilainya yang tidak diprovokasi ya. Kalau dia berdarah karena gosok gigi itu belum kita hitung sih. Yang spontan gitu. Mimisan bisa ya dan lain-lain. Sama cek tourniquet tes seharusnya sih. Cuman kita agak jarang pakainya. Tapi seharusnya dilakukan ya. Kemudian tentukan fasenya di febrile 1 sampai 3, critical 4 sampai 6 sampai 7, recovery biasanya 7 ke atas. Oh, tentukan juga dia pasiennya adalah kategori A, B, C, perlu admission atau bisa rawat jalan. Nanti ada kriterianya. Nah, ini dia. Kalau sudah presumtif, kemudian warning sign-nya kita cek. Kalau negatif, nah, kalau ada indikasi sosial, misalnya dia sudah dari Beleleng, terus ke sini, ke Sanglah gitu, jauh-jauh, dikiranya penyakit gawat, ternyata tinggi dan bisa rawat jalan. Bisa kita rawat inap dengan indikasi sosial. Nggak mungkin kita pulangkan dia malam-malam, misalnya ke Beleleng gitu ya. Bisa dirawat. Kemudian kalau misalnya nggak ada, eh, oh ada kondisi lain juga, indikasi rawat. Kalau misalnya nggak ada kedua-duanya, tidak ada warning sign, platelet biasanya di atas 100, kalau di PAPDI dibilang ya, di atas 100 masih bisa dirawat jalan. Ini sih bagian WHO. Kemudian kalau misalnya ada warning sign, eh, apalagi severe dengue, biasanya kita rawat. Harus kita rawat, bukan biasanya. Harus kita rawat. Apalagi yang severe ini pakai emergensinya ditangani. Yang pre-shock, yang shock, atau yang expanded, seperti misalnya keterlibatan CNS, atau ada keterlibatan organ lain, rawat sudah. Ini dari WHO, cuma nanti tak bahas yang dari PAPDI ya. Hmm, intinya sama, tidak ada warning sign, bisa minum, bisa kencing, kencingnya adekuat setiap 6 jam kita monitoringnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Terus hemotokritnya tidak ada peningkatan 20%, bisa dirawat jalan. Advis kita di rumah bed rest, adequate food intake, sama paracetamol. Sebenarnya dia boleh setiap 6 sampai 8 jam atau KP boleh. Yang penting nggak lewat dari 4 gram dosis akumulasinya per hari. Kemudian kita minta dia untuk cek DL. Kalau di fase kritis ya setiap hari dulu ya, 24 jam. Kemudian di grup B itu pasien yang dengan kondisi coexisting, hamil, DM, usia lanjut, atau yang tadi indikasi sosial, atau pasien yang dengan warning sign. Kita rawat inap. Nanti untuk resusitasi cairannya kita pakai PAPDI ya. Sama yang grup C, itu kalau ada shock, ada akumulasi cairan, apalagi sampai di stres nafas, ini berarti dia bilangnya yang di efusi pleura atau severe bleeding atau organ impairment, rawat dan perlu emergency treatment. Oh ya.
Sebentar tak bahas cairannya. Ini kapan menghentikan cairan? Sebenarnya kalau 48 jam setelah fase kritis itu kita sudah mulai tapering down untuk cairannya supaya dia tidak overload karena dia sudah mulai menyerap menyerap cairan. eh, Plasma leakage itu sudah mulai diserap, jangan sampai kelebihan cairan. Kemudian indikasi stop cairan apa intravenous yang lain adalah tekanan darahnya stabil, nadinya dikuat, perfusi periferalnya hangat, CRT kurang dari 2 detik, bisa di stop. Kemudian hematokritnya sudah tren menurun, kemudian tidak demam lebih dari 24 sampai 48 jam, tidak ada lagi gejala pencernaan, mual, muntah, boleh dilepas ininya, intravenusnya ya. Dan urin outputnya adekuat. Ya, ini risiko kelebihan cairan. Waktu dia fase kritis, kan kita biasanya grojok dia ya, 2 sampai awal memang 10 cc per kilo dalam 20 sampai 30 menit. Cuman kalau dia nggak membaik, bisa kita naikkan sampai 20 sampai 30 cc per kilo. Cuman itu kadang-kadang ada yang nimbunnya justru di paru atau di perut. Nah, membuatlah dia si punya edema sampai respiratory distress. Nah, eh, pada saat seperti itu sih sebenarnya pertimbangan masuk furosemid bisa oral. Cuman kita lihat lagi eh, klinisnya. Kemudian apa lagi? Oh ya, tanda cairan adekuat ya itu. Hematokritnya turun bertahap sesuai fasenya ya. Kemudian capillary refill-nya kurang dari 2 detik, heart rate normal, tidak terlalu takikardi, urin output-nya kuat, blood pressure normal, pulse pressure-nya juga bagus, kuat. Kemudian tidak ada asam asidosis atau alkalosis. Ya. Dibilang recovery bila masuk makan yang membaik, tidak kaki-kaki lagi, ada convalescent rest. Ini agak susah, sering keliru sama misalnya dia alergi obat. Ternyata ini adalah convalescent rest. Caranya adalah dari anamnesis. Ada riwayat alergi apa enggak? Biasanya ini gatel ringan ya. Kemudian kalau dia memang demam dan sugestif ke denggi, baru muncul rest, kemudian di hari ke fase dia recovery ya, anggapannya convalescent. Tidak perlu lagi UGD sama si alergi. Terus diuresisnya adekuat. Kriteria pemulangan, demam 48 jam, improvement secara klinis, tren plateletnya meningkat, tidak perlu ditunggu normal. Tren meningkat itu 2 kali cek, hari ini meningkat, besok meningkat, oke boleh pulang. Atau ada yang berani juga supervisor, sekali meningkat, boleh pulang. Ada juga pasien yang sekali meningkat, besoknya turun lagi. Tapi biasanya ya varian aja. Biasanya dia sekali naik, eh, kecenderungannya sih naik lagi. Ada yang sekali meningkat, nah ternyata besoknya turun, ada. Entah kesalahan lab, bisa jadi, entah varian dia, bisa jadi. Cuman biasanya kalau misalnya turun lagi, mungkin perlu pemantauan lagi sehari. Kalau naik lagi, bisa pulang. Intinya dia tren meningkat. Kemudian hematokritnya stabil tanpa topangan intravena lagi dan nggak ada respiratory distress. Oke, sekarang cari yang 4D sebentar. Um, ini untuk derajatnya kalau mau pakai yang WHO 97.
masih demam tinggi, semuanya trombositopenia, demam tinggi maupun demam berdarah tinggi, cuman yang membedakan hanya kebocoran plasma. Kemudian ada darah spontan sudah grade 2. Kalau sudah 3 dan 4 itu namanya sindrom shock tinggi. Sindrom shock tinggi. Nah, ini sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di PABD dibilang kalau demam di atas 3 hari, cek eh, trombosit, leukosit, hematokrit. Ini kalau nggak ada kedaruratan ya, di bawah 100.000 kita rawat inap. Kalau di atas 100.000 kita pertimbangkan kalau misalnya tidak ada eh, apa yang kayak pregnancy, komorbid lain, boleh kita rawat jalan. Kalau misalnya demam kurang dari 3 hari, belum ada indikasi untuk rawat inap, atau misalnya demam di bawah 3 hari, tapi dia muntah persisten atau tanda dehidrasi yang perlu kita kayak resusitasi, bolehlah dia dirawat inap ya. Tapi kalau ada kerawat daruratan, oh ini dia, di sini maksudnya ya. Ah, rawat inap ya. Rawat inap. Jadi, trombosit di bawah 100.000 atau sama dengan 100.000, rawat inap. Ada kerawat darurat, rawat inap. Kemudian, untuk oh, yang misalnya kita sudah rawat inap, yang stabil, tensi stabil, urin output oke, tidak ada tanda shock, tidak ada hematokrit naik 20%. Ini cairan maintenance-nya, rumusnya ya. 1.500 tambah 20 kali berat badan dikurangi 20. Itu untuk 24 jam. Kemudian, ini cairan maintenance. Kalau misalnya dia ada peningkatan hematokrit, nah kita masuk ke algoritma ini. Ini ada peningkatan hematokrit tapi tidak shock gitu ya. Jadi kalau ada peningkatan hematokrit 20%, kita asumsinya adalah defisit cairan sebanyak 5%. Kita mulai awal untuk loading cairannya 6 sampai 7 mili. Kemudian dikurasi 3 sampai 4 jam. Jadi per jam ini dikali 3 dikali 4 ya. Kalau tidak membaik ditandai dengan hematokrit naik. Ini sebenarnya cek darah seharusnya. Kalau di pedoman ya. Kalau tidak membaik, misalnya yang bisa kita lihat tanpa cek darah, tensinya turun, produksi urinnya turun dalam 3 sampai 4 jam, kan tadi normal per jamnya 0,5 ya. Itu kita naikkan cairannya ke 10. Kalau nggak membaik lagi sama monitoringnya, naik lagi 15. Kalau masuk ke shock, nanti ada protokolnya berbeda lagi. Kalau misalnya perbaikan, tidak takikardi lagi, tekanan darahnya membaik, urinnya membaik. Dikurangi kelima, membaik lagi, dikurangi ketiga, membaik lagi, terapi cairan em, apa dihentikan dalam 24-48 jam sesuai dengan tadi indikasi penghentian cairan. Kalau ini harus dihafal sih, lebih ingat kalau dilakukan sebenarnya. Jadi 6-7 ada yang step up ke 10-15, ada yang turun ke 5-3. 6-5-3 atau 7-5-3 biasanya kita ingat ya, 7-5-3. Kemudian kalau dia shock, di awal sudah di loading 10 sampai 20 per kilogram. Nah, ini pakai kilogram berat badan ideal ya. Pada orang yang obes, pada orang yang hamil, pakai berat badan idealnya. Kalau pakai berat badan obesnya ya berlebih nanti.
dalam 20-30 menit, kasih oksigen, cek yang lain. Kemudian kalau tetap shock, dinaikkan 20-30 sama 20-30 menit. Kalau ini kan satu, ini dua, kristaloid, kristaloid. Kalau dua kali kristaloid tidak membaik, ditandai dengan hematokritnya naik, masuk ke koloid juga dua kali. Koloid, koloid. Kalau tidak membaik lagi ya. Kalau misalnya kristaloid, eh ya, kalau koloid dua kali masih shock, pasang CVP. Kemudian kalau dia dari CVV didapatkan hipovolemik, balik ke kristaloid. Atau semisalnya sudah cairannya cukup, tapi masih shock, ada tempatnya dikasihkan inotropik atau vasopresor. Semisal, ini kan hematokritnya naik, artinya dia eh, hemokonsentrasi ya, masih kekurangan cairan. Tapi, kalau misalnya dia sudah kita guyur kristaloid dua kali, sedangkan dia shock tapi hematokritnya turun, nah mungkin ada komponen darah lain yang hilang, bukan cairan aja. Tapi kita kasih si koloid langsung transfusi darah. Kalau misalnya diguyur di awal, membaik sudah, nah diturun, tekanan darah membaik. Atau stabil lah tekanan darahnya, normal, MAP-nya di atas 65, urin output cukup, turun ke 7 mili per jam. Kemudian perbaikan lagi, turun 5 lagi, perbaikan lagi, 3 lagi. Seperti masuk ke yang tanpa shock nih, 7-5-3 yang tadi di awal ya. 24-48 jam setelah shock teratasi dan ada kriteria lepas infus terpenuhi, kayak nutrisinya bagus, urinnya cukup, stop dah infusnya supaya tidak terlalu kelebihan cairan. Ini dihafal sih. Yang intinya kristaloid dua kali, baru koloid, koloid. Eh, kalau masih shock, pasang CVP. Kalau perbaikan masuk ke algoritma ini, jadi dari koloid langsung ke kristaloid 7 ini, maintenance. Kalau masih shock, kalau hipovolemik, cairan yang kita tambah. Kalau dia shock tapi volumenya sudah cukup, bisa jadi gangguan dari pompa jantungnya atau dilatasi pembuluh darahnya yang terlalu besar gitu. Jadi cairannya cukup tapi dilatasi pembuluh darah kan tetap tensinya turun. Jadi kita kasih vasopresor untuk mengkonstriksi si pembuluh darahnya supaya si SVR-nya naik. Kalau inotropik ini untuk kontraktivitas jantung. Inotropik ada dobutamin, dopamin. Vasopresor seperti norepinefrin. Oke. Sejauh ini ada yang ditanya? Apa ada yang bingung? Apa malah tambah bingung? Atau misalnya ada yang ketemu di ini di ruangan, ada yang pernah follow up pada minggu keberapa sih ini? Minggu Minggu satu 9, dokter. dokter. Oh, udah minggu 9 nih ya? Ada yang Ada minggu minggu 1. 9 dan minggu 1, dokter. Oh, oke, oke. Yang dipilih untuk resusitasi NaCl ya. Kemudian maintenance boleh, NRL boleh. Karena nanti risiko laktatnya menumpuk tambah asam dia. Ini nanti baca di WHO lagi yang 2009 boleh. Pernah ketemu denggi di ruangan? Di Leli tuh ada sih. Hari keberapa dia tuh ya? Hari ke-5 ya.
Izin bertanya mungkin dokter. Mm-mm. Izin bertanya dokter, kalau di Prof Murah sendiri asesmen dengginya pakai Mm-mm. yang mana dokter ya? Pakai yang 97 itu atau yang 2009 itu dokter? Kalau ada SPV yang suka 9, sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting jangan digabung. Kalau saya setahu saya sih jangan digabung. With warning sign grade sekian gitu. Kalau mau pakai grade, grade aja. Kalau mau pakai with warning with atau without warning sign, with atau without warning sign aja. Cuman kemarin Dokter Agus Somia bilangnya bagus digabung. Cuman kalau lazimnya sih enggak, 97 aja, WHO aja. Boleh yang mana aja. Boleh. Sama aja. Oh, Boleh, boleh. baik dokter, terima kasih dokter. Ya, kalau kalian responsi itu misalnya yang sama tadi yang lapor itu yang sama dokter Rai sama dokter Mita itu semuanya responsi atau per kelompok ya? Per kelompok kayaknya ya tadi si Excel ya. Untuk responsi biasanya satu dokter 2 orang, dok. Oh, satu orang satu dokter 2 orang. Gitu. Hmm, oke oke. 43 15 menit lagi. Hmm, apa ya kira-kira? Hmm, kalau di praktek klinik sih banyak yang tinggi. Ya kalau hari ketiga kita cekkan ya lab. Hari pertama NS1 jarang. Kalau di klinik ya, NS1 jarang. Paling kita minta kalau demamnya sampai berlangsung 3 hari, kontrol lagi ya Pak, itu aja. Tapi kalau di BDRS boleh lah NS1. Kalau khas ya, ingat DD-DD yang tadi, eh, anamnesisnya yang dikuatin. Kalau adequate fluid intake itu dibilang, kalau dari WHO ya, itu lebih dari 5 gelas dewasa. Nah, gimana ya? Dari 5 gelas biasa, 5 gelas yang 200 itu. Lebih dari 5 gelas itu, kalau dia bisa minum, cairan apa kencingnya oke dalam 6 jam, boleh rawat jalan. Terus disarankan ini kombinasi, jangan air putih tok, tapi kombinasi kayak susu boleh, jus boleh, atau elektrolit yang lain misalnya kayak kalau bilang merek sih Pocari Sweat karena dia biasanya kan mual muntah diare nggak nafsu makan tuh biasanya ada elektrolit imbalance-nya jadi untuk menyeimbangkan itu rekomendasinya lebih ke yang campuran susu sama dia nggak mual ya susu jus itu elektrolit solution itu terus jangan dikasih oh, tidak terlalu direkomend memakai aspirin aspirin itu yang aspilet asam mefenamat pokoknya yang pencetus-pencetus pendarahan itu dah. Lebih baik ke paracetamol. Ibuprofen pun juga dia hati-hati. Apalagi steroid. Lebih baik kalau di bawah pengawasan dokter gitu ya, KIE-nya. Jadi jangan suruh dia beli obat sendiri itu yang kayak aspirin, steroid, asam mefenamat. Mungkin dia nyari kepala gitu, jadi dia beri asam mefenamat gitu ya. Udah Bu, pakai paracetamol ini aja, lebih aman gitu. Nah, kalau alergi ya beda lagi. Ibuprofen, tapi mungkin kita pakai hati-hati dengan pengawasannya dengan KIE. Kadang ada pasien yang alergi paracetamol, oke ibuprofen. Ada yang alergi kedua-duanya karena dia kan sama-sama NSAID tuh. Jawabannya ya kompres aja. Kompres aja, minum yang cukup karena dehidrasi juga bikin demam. Kemudian kompresnya di pembuluh-pembuluh darah, vena besar ya. Ketiak, selangkangan boleh. Oh, apalagi ya kira-kira. Kalau diare, usahakan dia seberapa banyak diarenya digantikan cairannya. Satu gelas, misalnya 200 cc, 200 cc dia minum. Ditambah maintenance yang tadi ya. Kan suges apa
Rekomendasinya lebih dari 5 gelas. Apa kalau dia diare, tambah lagi seberapa dia kehilangan cairan, digantikan itu. Nanti lihat di Google ya cara ini apa convalescent rush-nya itu. Mirip banget sama alergi sih. Mirip, cuman kalau sudah ada histori denggi ya sudah pikirkan dulu convalescent rush-nya. Perdarahannya juga termasuk BAB hitam ya. BAB hitam bagus kalau di rectal touche. Melena maksudnya. Kadang dia berbau terus kalau disiram air itu tidak tidak hilang warnanya. Karena yang hitam tuh misal dia makan tablet besi itu juga bisa hitam, tapi bukan melena kan kita bilangnya. Jadi pendarahannya itu bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, pendarahan dari hidung, pendarahan dari gusi yang tidak diprovokasi sama misalnya itu ya gosok gigi itu, muntah darah, BAB hitam, menstruasi yang berat atau lebih banyak daripada biasanya. Misalnya dia sesuai jadwal tapi lebih banyak daripada biasanya, oh kita waspada aja. Atau perdarahan vagina di luar jadwal mens. Terus lagi ya yang kira-kira ini. Oke, berat badan ideal ya. Hamil, obes, hitung cairannya ya. Ini. Kalau misalnya pasien CHF atau kardiomegali atau apa namanya? CKD-HD, apalagi anuri gitu ya, CKD-HD anuri. Kalau dia datang shock, denggi, nah saya pernah dapat. Utamakan mengisi intravaskularnya dulu. Masalah dia nanti overload cairan, kita HD. HD-nya juga, HD itu kan pakai heparin ya, karena HD itu 3 jam 4 jam darah kan muter dia pasti pakai heparin. Nah kalau dia tinggi biasanya heparinnya dikurangi. Heparinnya dikurangi terus ditarik cairannya tapi monitor ketat sih biasanya. Yang jelas kalau dia shock dan dia CKD-HD mengutamakan shocknya terkompensasi dulu gitu. Masalah overload nanti kita bisa HD gitu kasarnya. Kalau dia CHF bagusnya sih kerja sama-sama kardio ya seberapa bisa ngasih cairan atau di loading dengan kan kalau di chart itu 20 sampai 30 menit. Nah, kita panjangin dia kayak sekitar sejam 2 jam gitu sambil dicek-cek ronkinya. Begitu juga kalau kardiomegali. Kardiomegali kan anggapan kita kontraktilitasnya tidak terlalu bagus ya. Tidak se orang normal. Itu juga bisa kita panjangkan. Jangan 20-30 menit, bisa disejamkan, 2 jam kan, sambil dicek-cek. Sama berlaku untuk semuanya. Loading apapun, loading shock, sepsis gitu juga. Kardiomegali, CHF, CKD, hati-hati. Kalau kita takut boleh challenge 250, 200 atau 200. Lihat ronki nggak, sesek nggak gitu. Kalau nggak sesek bolehlah kita naikkan lagi. Urin seberapa masuk harusnya urin ada yang keluar. Ada yang keluar in general 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Hmm, apa lagi ya? Tidak semua harus pakai kateter ya. Sekali ngeloading harus pakai kateter gitu enggak sih. Kalau dia bisa nampung, tampung. Kecuali kalau dia nggak sadar gitu. Barulah indikasi kateter. Atau apa mungkin keterbatasan yang lain ya. Oh, lansia, misalnya lansia, demensia, delir, keluarganya nggak bagus pemantauannya kayak dia apa ya bisa sih di pempesnya ditimbang tapi kok delir sudah tidak sadar ya pasang aja apalagi ya apalagi kira-kira yang kalian temui ya kadang teori oh oke oke nah ntar kalau ketemu pasiennya hmm
ternyata kondisinya tidak sesuai di teori kayak itulah, dia alergi ini atau tidak indikasi rawat minta dirawat. Nah, sering dah. Apalagi saya lagi ingat-ingat apa yang eh, biasanya dihadapi ya. Hmm. Nanti kalau bingung WA aja nggak apa-apa ya. Apalagi ya. Kalau di WHO ini agak beda dia, apa volume cairan untuk diresusitasinya. Cuman yang mana aja boleh dipakai, yang penting saat kita tanya ada evidence base, nggak apa-apa. Boleh melakukan A, boleh melakukan B, asal ada evidence base, asal ada alasan. Kadang kita melakukan tidak sesuai di buku, tapi melihat pasien bisa juga. Udah sih rasanya ya. Nanti sambil cek-cek di ini ya, di PubD boleh. PubD yang terbaru edisi 7. Di WHO boleh. Siapa tahu saya ada ini salah atau kelewat gitu. Untuk ada detail-detail yang salah gitu ya. Sambil belajar ya, sama-sama belajar. Oke lah, kalau gitu tak tutup ya. Ada yang bertanya nggak? Ya udah, nanti kalau oke, nanti kalau ada apa-apa di WA aja nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Saya live ya Terima semuanya. kasih, dokter. Terima kasih, Terima dokter. kasih banyak dokter.